Hai Sobat, di episode berbagi cerita kali ini kita akan ketemu seorang influencer, pengusaha kuliner dan sekaligus ibu rumah tangga yang sukses dan humble. Gimana cerita serunya? Kita simak saja berbagi cerita kali ini. Hai, halo, aku Lenita Putri, nama Instagramku @leonilux. Aku ibu 2 anak, dan kegiatan kesibukanku sehari-hari sama seperti ibu yang lainnya juga, ngurus rumah tangga, terus juga antar jemput anak sekolah. Aku juga olahraga, rajin olahraga, paling nggak minimal seminggu 2 kali. Aku favoritnya so far olahraga, aku yoga swing, power swing, jadi olahraga dengan tali. Jadi kayak lebih men-challenge gitu, terus juga untuk menjaga stamina. Banyak benefit sih, kayak nggak gampang sakit, terus juga kayak lebih pede gitu, mau pakai baju apa aja, mau dalam konteks suasana, apa aja kayak langsung enak gitu badan kalau kita rajin olahraga. Jadi kayak udah, jadi kayak kebutuhan gitu, nggak bisa kalau lepas dari olahraga. Terus juga selain aku kerja, aku juga sering beberapa kali terlibat untuk event kayak influencer gitu di beberapa event-event di Semarang. Terus juga aku kayak jadi icon atau public figure yang mewakili inspirasi wanita muda di Semarang yang positif dan dinamis. Jadi tetap apa yang aku kerjakan setiap hari itu, aku pastikan suatu hal yang itu positif, bermanfaat, dan juga pastinya aku fun ya, aku nyaman dan aku happy.
Aku juga punya bisnis, udah jalan sekitar 7 tahun aku rasa. Ada 2 bisnis, yang pertama mungkin untuk yang line westernku, namanya We Meet on the Go, dan untuk yang sajian tradisional, aku punya brosis, kedai brosis. Jadi di situ aku kayak all in one, jadi aku juga owner, aku juga manager, aku juga content creator, aku juga marketing, semua aku jalanin semua. Dan aku fun, aku seneng karena ya aku percaya bahwa pekerjaan, suatu usaha yang kita lakukan dengan senang hati, kita happy ngejalaninnya, nggak akan ngerasa capek dan kayak nggak ada bosennya gitu. Karena usaha kuliner itu usaha yang cukup maju ya di Semarang ya, dan kayak improvementnya cepet, dinamis, inovasi dan inspirasi yang bisa aku dapat dari lingkungan, dari media cetak, media TV dan semuanya. Jadi kayak itu lebih membuat aku terinspirasi gitu dan terus berinovasi. Karena background dari keluargaku tuh kuliner dan memang catering, jadi kayak aku bisa bilang ini kayak bisnis keluarga ya. Jadi kayak ibuku, mamiku itu suka masak, gitu, suka eksplor makanan-makanan berat, kayak apa sih masakan Jawa tradisional, nasi kuning, uduk, apalagi ya langgi gitu. Terus kita sekarang improvement ke beberapa sajian yang lain. Jadi kayak mendarah daging, kayak aku tuh tipenya kalau nggak makan nasi tuh kayak belum makan. Jadi dari background itu aku pengen ada improvisasi ya ke arah situ. Kayak aku tuh nggak punya passion gitu di dunia kayak dessert atau drinks atau minuman gitu. Aku lebih ke kayak makanan berat gitu. Cuman sekarang karena aku punya line bisnis We Meet on the Go, jadi kayak karena aku lebih hidup sehat, aku rajin olahraga, jadi aku mengidealiskan We Meet on the Go-ku itu jadi sajian salad, jadi lebih sehat. Jadi kayak kita nggak perlu makan berat, dengan makan sayur yang cukup dan juga protein, kayak udah oke.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Itu Udinus, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Aku juga aktif di beberapa arisan-arisan di Semarang dan aku seneng banget soalnya bersosialisasi, kayak nggak bisa lepas dari kumpul dengan orang-orang gitu, bertemu dengan mereka, tukar cerita, sharing gitu. Aku seneng banget. Jadi kayak aku bisa banyak dapat masukan, inspirasi gitu. Begitu balik rumah gitu sore setelah aku beraktivitas, aku balik ke rumah, aku jadi ibu yang seutuhnya. Itu kayak apa ya, thanks God banget for today. Kayak aku terberkati karena
hari ini aku berjalan lancar, aku kerja dimudahkan, pulang disambut anak-anak. Kebetulan juga karena suami long distance, jadi kayak kita nggak bisa ketemu everyday, but we can connect each other by WhatsApp, by video, kayak bisa video call, jadi supaya mengobati kangen. Dan tetap juga itu nggak mengurangi tugas dan kewajiban aku sebagai seorang istri dan ibu. Mungkin suka dukanya jadi selebgram itu pastinya tiap orang itu beda-beda. Cuman kalau aku pribadi sih jadi influencer atau selebgram itu adalah berarti kamu menjadi sosok yang dianggap sebagai inspirasi. Kamu harus mau nggak mau harus jadi dirimu sendiri, tapi juga bertanggung jawab atas segala hal, secara gestur, secara keputusan kamu harus bertanggung jawab karena orang lihat kamu gitu. Jadi kayak itu kayak justru ada nilai plusnya dan benefit buat aku sih untuk lebih take care of myself. Aku harus jadi being good, being nice gitu. Walaupun sometimes juga kadang-kadang kayak oke, aku capek, aku kayak butuh istirahat, aku butuh waktu keluarga. That's why kenapa aku cuman mau kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu is for my family time. Aku tipenya gini, aku tipenya kayak nggak mau dipaksa. That's why kenapa kayak aku nggak cocok ikut orang, karena aku memang kayak born to be entrepreneur. Jadi kayak aku lebih suka mendirect orang, aku lebih suka meng-hire orang, memanage orang, sehingga aku lebih aku lebih ke brainstorm gitu. Aku mesti gimana, mesti aku, jadi kayak lebih kreatif gitu. Jadi hal itu justru bikin aku happy, kayak lebih challenge gitu. Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang aku lakukan dan itu bermanfaat tuh kayak that's what make me happy, as simple as that. Berinteraksi dengan orang itu bikin aku happy, percaya nggak percaya, tapi kayak itu bikin aku happy. Aku ngobrol sama mereka, aku tukar pikiran, aku tukar cerita, terus aku ngurusin anakku, aku masih sempat belajarin mereka kalau mereka mau ujian. Aku having me time dengan ngajak mereka jalan-jalan. Terus aku suka bento sih, jadi kayaknya kalau aku udah ngebento tuh jujur aja kayak yang lain tuh kayak ke distract kalau aku udah ngebento selain aku olahraga. Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinose kite kudasai. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri, dan Program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik
menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor, yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pnb.dinus.esi.id. Pengen makan enak dan gak ribet? Lele Kubumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Lele Kubumbu enak sekali. Assalamualaikum pemirsa TV-ku, Kampus On TV kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Guru Taufan Haryadi. Saya akan tunjukkan simbol yang pertama ini, bunyinya adalah seperti ini. Jadi tadi kita sudah belajar praktek membuat media promosi menggunakan case study yang kita kerjakan menggunakan software di Kampus On TV. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Semua achievement dan pencapaian yang aku udah dapat ini, aku bersyukur banget. Ini semua kayak beyond my expectation, my prediction. Jadi kayak semua alhamdulillah Tuhan betapa sangat baik itu untuk hidupku dan juga keluargaku. Jadi kalau untuk kedepannya, aku nggak muluk-muluk sih kebetulan.
Kalau mungkin aku bisa meng-hire tenaga di kitchenku mungkin 10, aku berharap bisa 15, bisa 20. Sehingga aku lebih bisa berkontribusi dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin dari segi bisnisku, mungkin dari segi aku menginfluence orang, lebih banyak lagi, berarti kan lebih banyak berkah. Terus aku tetap bisa jadi ibu yang dibanggakan oleh anak-anakku dan juga istri yang disupport terus oleh suamiku. Oke, buat pemirsa di rumah, aku punya salah satu moto hidup yang aku jalani sampai sekarang. Insya Allah bisa bermanfaat juga buat semua. Dare yourself to be something and different. Kenapa moto itu selalu ada di mana-mana dalam hidupku? Karena itu yang bikin aku nggak takut ngadepin apa aja. Itu yang men-challenge aku untuk mau ngelakuin apa aja selama itu benar, selama itu positif, why not? Itu yang bikin aku selalu jadi diriku sendiri. Even mungkin aku look different, why not? It's not a big problem, even we are different, tapi kan kita different dalam konteks yang positif dan bermanfaat. Jadi semoga buat yang lain yang sedang merintis, sedang berupaya, just don't stop, keep trying. Hai Sobat Berbagi Cerita. Kali ini kita akan ketemu seorang wanita yang sangat inspiratif. Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini punya seabrek kegiatan. Setiap harinya selalu bekerja keras tanpa pantang menyerah. Seperti apa kegiatan Ibu Cantik dan Humble ini? Mari kita simak saja Berbagi Cerita episode kali ini. Nama saya Indria Sari, saya biasa dipanggil Iin. Saya di pemerintah Kota Semarang sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Keseharian saya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, khususnya pasca pandemi COVID ini adalah yang pertama memastikan tempat-tempat hiburan, tempat-tempat pariwisata itu dapat kembali beroperasional, tetapi tentunya menjaga agar sesuai dengan protokol kesehatan. Selain tempat wisata dan tempat hiburan, tentunya aktivitas-aktivitas seni dan budaya yang dilakukan oleh masyarakat itu pun harus sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga kita semua dapat beraktivitas sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Mulai dari pagi sampai dengan malam hari.
Biasanya saya datang ke kantor mulai dari jam 7.30 pagi, kemudian aktivitas kadang di kantor administrasi dan juga ke lapangan. Kemudian selesai pekerjaan itu yang nggak pasti, kadang-kadang sampai jam 5 sore dan sering juga sampai jam 9 malam. Mulai dari pagi hari kami melakukan aktivitas bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif yang dinamakan Gerakan Bisa, Bersih, Indah, Sehat, dan Aman. Disingkat jadi Gerakan Bisa. Inti Gerakan Bisa ini adalah bagaimana memberdayakan masyarakat dan juga pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Semarang untuk dapat juga memberikan stimulus kepada mereka melakukan kegiatan bersih-bersih khususnya di tempat-tempat wisata di Kota Semarang. Kota Semarang alhamdulillah mendapatkan tempat 4 lokasi. Yang pertama kemarin kita lakukan bersama-sama di objek wisata Gua Kreo. Kemudian di Masjid Agung Semarang, Kota Lama, dan yang terakhir adalah di Semarang Zoo atau Kebun Binatang Semarang. Yang dilakukan di Gua Kreo kemarin merupakan salah satu tempat wisata yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, di mana di situ ada kearifan lokal yaitu monyet ekor panjang yang jumlahnya ada ratusan sehingga cukup menarik juga kita membersihkan sambil melihat atraksi dari monyet-monyet itu, salah satunya adalah panjat pinang. Kalau biasanya kita melihat panjat pinang itu dilakukan oleh orang, ini panjat pinang tapi dilakukan oleh monyet dan itu cukup menarik untuk ditonton pelaku-pelaku yang melakukan gerakan bisa ini. Pada saat kita melakukan gerakan bisa atau bersih-bersih kawasan wisata, kebetulan kami juga mendapatkan tamu dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri kebetulan beberapa waktu yang lalu itu mengadakan lomba inovasi new normal dalam bentuk video berdurasi 1,5 menit yang menggambarkan bagaimana kesiapan Kota Semarang menghadapi kondisi baru normal pasca pandemi COVID ini. Dan alhamdulillah dari 7 sektor yang dilombakan, Kota Semarang mendapatkan 5 penghargaan. Tempat wisata atau sektor wisata mendapatkan juara 1. Sehingga dari tim Kemendagri beserta dengan influencernya datang ke Kota Semarang untuk melihat aktivitas yang dilakukan Kota Semarang khususnya dalam persiapan menghadapi kondisi atau adaptasi kebiasaan baru. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri, dan Program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Selain melakukan aktivitas bersih-bersih di kawasan wisata, kita juga mencoba suatu atraksi baru atau aktivitas baru, yaitu jet ski. Jet ski ini perpaduan antara wisata dan juga olahraga atau biasa sport tourism ya. Di situ kita memperkenalkan suatu tempat wisata atau objek daya tarik wisata yang baru di Kota Semarang. Jet ski ini dilakukan di Sungai Banjir Kanal Barat dan juga Pantai Marina, di mana kita bisa melihat keindahan Kota Semarang dari laut. Dan itu sesuatu yang baru di Kota Semarang, bisa dinikmati. Kalau di tempat lain jet ski itu hanya bisa di laut saja, tetapi Kota Semarang ini kita bisa menyusuri sungai yang ada di Kota Semarang, dan itu cukup menarik. Kita main bersama-sama dengan Mbak Tina Bule dan juga beberapa teman-teman komunitas yang cinta dengan olahraga jet ski ini, beraktivitas dan surprise juga. Selain mencoba, juga kita memastikan bahwa olahraga itu pun sudah dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.
siang hari kami juga masih dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga memberikan bantuan yang dinamakan Balasa, bantuan lauk siap saji, di mana bantuan itu diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif yang mengalami dampak atau yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Uniknya adalah di dalam kegiatan Balasa ini dari Kementerian Pariwisata menggandeng juga UMKM yang ada di Kota Semarang. Sehingga bahan-bahan yang diberikan atau bantuan lauk siap saji yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak ini pun berasal dari UMKM yang ada di Kota Semarang. Sehingga dari Semarang untuk Semarang dan dilaksanakan kegiatannya di Kota Semarang. Diberikan kepada 147 pelaku ekonomi kreatif yang terdampak. Bantuannya macam-macam, ada bahan pokok, kemudian lauk pauk yang siap saji. Semarang Zoo atau Taman Satwa Semarang itu sudah dibuka kembali oleh Bapak Wali Kota, alhamdulillah sejak tanggal 15 Juli 2020. Respon masyarakat cukup bagus sekali, khususnya karena kami mempunyai ikon baru di saat pandemi COVID. Kemudian mulai dari bulan Maret, Semarang Zoo ini mengalami tutup operasional sampai dengan Juli. Alhamdulillah ada kabar baik, yaitu kelahiran dari 2 ekor harimau benggala yang kemudian diberikan nama oleh Bapak Wali Kota, Coffee dan Vivit, sehingga kalau disingkat menjadi Covid. Itu 2 harimau benggala betina. Sekarang ikon baru itu, 2 harimau itu selalu juga kita atraksikan pada hari-hari tertentu. Dan antusias masyarakat cukup baik, banyak pengunjung yang datang ke Semarang Zoo memang ingin melihat perkembangan dari 2 anak harimau itu. Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan perhotelan khususnya dalam bidang perencanaan, produksi, pengawasan, dan pengelolaan perhotelan serta jasa industri lainnya dalam bidang perhotelan. Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini menuntut industri perhotelan untuk berdaya saing tinggi dengan menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Manajemen Perhotelan Udinus mempersiapkan kompetensi seperti housekeeping, front office, hingga food and beverage. Prodi ini memiliki komitmen untuk mempersiapkan mahasiswa yang ingin mempelajari praktik dan teori perhotelan hingga level manajerial. Kami mahasiswa Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan dibekali dengan kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin. Diampu oleh dosen yang memiliki kualitas S2 hingga S3, membuat kami menjadi mahasiswa tersertifikasi yang profesional, sehingga kami memiliki kepercayaan diri untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan, a place to nurture professionalism. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Tertarik ekonomi, bergabunglah bersama kami. Hai, udah tahu belum mau kuliah di mana? Gabung yuk di Prodi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Udinus.
dengan program studi yang bermutu unggul di bidang bahasa, sastra, dan budaya Inggris yang berbasis teknologi informasi, komunikasi, dan kewirausahaan. Kalian gak bakal nyesel gabung di Prodi Bahasa Inggris Udinus. Ups, gak cuma itu. Di Prodi Bahasa Inggris ada yang namanya kurikulum English Plus sama Students Mobility. Bikin kalian punya kesempatan kuliah di kampus luar negeri. Yang serunya lagi, ada 3 peminatan nih. Linguistik, Literature, dan Translation. Asik kan? Lulusan Prodi Bahasa Inggris, kalian bisa jadi jurnalis, Public Relation Officer, Liaison Officer, Cruise Ship Officer, Foreign Embassy Staff, Lecturer, Teaching Staff, Professional Translator, Interpreter, TV Translator, dan masih banyak lagi. So, langsung daftar aja di pmb.dinus.ac.id. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Ini uniknya bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Berbeda banget dengan aktivitas saya sebelumnya. Sebelumnya kami di sekretariat daerah, jadi pekerjaan lebih banyak ke sifatnya administratif. Tapi kemudian kami ditugaskan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kegiatannya cukup beragam. Mulai dari administratif sampai harus turun ke lapangan. Khususnya ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan, apalagi pasca pandemi Covid ini, kami harus menghidupkan lagi roda perekonomian melalui dibukanya kembali aktivitas tempat wisata, tempat hiburan yang ada di Kota Semarang, serta aktivitas seni dan budaya. Mulai dari pembukaan tempat-tempat hiburan, karaoke, spa, bar, lounge, dan beberapa tempat hiburan yang lain, dibukanya destinasi wisata di Kota Semarang, dari yang dimiliki oleh pemerintah sampai yang dikelola oleh swasta, seperti Gua Kreo, Tinjo Moyo, kemudian juga Lawang Sewu, dan juga khususnya di Semarang Zoo ini, dan aktivitas yang lain yang juga membutuhkan kita harus turun langsung ke lapangan. Itu uniknya dan di situ seninya. Harapan kami khususnya dari Dinas Kebudayaan Pariwisata dan juga dari pemerintah Kota Semarang ini untuk kedepannya, kami paham bahwa saat ini pandemi COVID-19 masih melanda di Kota Semarang. Kondisinya Kota Semarang masih banyak yang terkena dampaknya.
masih banyak juga yang mengalami positif COVID-19, sehingga kami cukup prihatin. Jadi pesan kami tetap jaga kesehatan, tetapi kita tidak bisa seperti ini terus. Aktivitas harus rutin dijalankan karena roda perekonomian harus tetap berjalan, sehingga jaga keseimbangan antara melakukan aktivitas rutin untuk menunjang perekonomian dan juga jaga kesehatan. Serta satu lagi, kalau di sektor pariwisata jangan lupa bahagia. Ya, buat saya sendiri kadang-kadang saya juga merasakan satu hari aktivitas ya, mulai dari pagi yang kadang-kadang selesainya juga sampai malam hari, itu kadang capek juga. Apalagi dengan kondisi COVID yang membuat kami juga tidak tahu harus seperti apa, tetapi yang membuat kami termotivasi itu adalah di luar sana banyak sekali orang yang mengharapkan sektor pariwisata itu dapat berkembang. Sehingga mari kita jaga kesehatan, mari kita segera beraktivitas secara normal lagi dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru. Sehingga adaptasi kebiasaan baru ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita selanjutnya dan perekonomian dapat pulih seperti sedia kala. Tetap maju sektor pariwisata.